والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat zuhur Masjid Jami Al-Arif yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segenap ketua dan pengurus Masjid Jami Al-Arif, sahabat saya Ustaz Rosandi, ketua dan panitia kegiatan Ramadan, Shaimin Shaimat rahimakumullah. Hebatnya Ramadan, mulianya Ramadan itu Pak, disebabkan Allah turunkan di dalam bulan suci Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Ya, ada Lailatul Qadar. Kalau kita mau berbicara ke belakang, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahra ummati. Hebatnya bulan Rajab karena ada Isra dan Mi'raj. Baiknya bulan Sya'ban karena ada nisfu Sya'ban. Dan hebatnya Ramadan ini kenapa? Karena ada Lailatul Qadar. Di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah bahwa Lailatul Qadar itu adalah khairun min alfi syahrin, lebih bagus daripada 1000. Kalau lebih bagus daripada 1000, bisa 2000, bisa 5000, bisa 10, bisa ribuan. Maka dikatakan oleh Allah khairun min alfi syahrin. Yang membuat kadang-kadang saya sedih gini Pak, Bu, di bulan suci Ramadan ini banyak orang yang mempersiapkan Aidil Fitri tapi tidak mempersiapkan Lailatul Qadar. Kita ini gak ada yang sedih di antara kita ini kalau gak dapat Lailatul Qadar. Beberapa tahun saya pertemuan di sini sering saya ingatkan begini, Pak, Bu, jangan tinggalkan Lailatul Qadar. Luangkan waktu kita di 10 hari yang terakhir. Luangkan waktu kita. Taruhlah kita keluar dari rumah menuju ke masjid yang ada di sekitaran rumah kita. Dari jam 1, jam 3 pulang ke rumah. Selesai sholat tarawih, pulang istirahat. Nanti bangun jam 11, jam 12, persiapan untuk iktikaf Lailatul Qadar. Duduklah di antara jam 1 sampai jam 3. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Hebatnya kita ini karena Allah kasih Lailatul Qadar. Tapi coba perhatikan kalau di kampung-kampung, kadang-kadang masjid besar, mushola baik, AC semua lengkap, tapi dorongan masyarakat yang ada di sekitar kurang tertarik dengan Lailatul Qadar. Kalau bahasa sederhana saya begini, apakah kurang khairun min alfi syahrin, lebih bagus daripada 1000 bulan? Sekarang kita berhitung Pak, Bu, kalau usia kita ini sudah 40 tahun, kalau usia kita sudah 50 tahun, usia kita sudah 60 tahun, masa sepanjang kita mengikuti Ramadan sekian banyak, nggak sanggupkah kita luangkan waktu kita untuk mendapatkan khairun min alfi syahrin? Di situ dijelaskan di ayatnya tanazzalul malaikatu war-ruh. Bulan itu atau malam itu tanazzalul malaikatu war-ruh. Allah turunkan. Apa yang diturunkan oleh Allah? Al-malaikatu war-ruh, para malaikat. Bahkan dikatakan semua malaikat Allah perintahkan turun ke muka bumi. Malam ini malam Lailatul Qadar.
Sebagian mengatakan malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Allah turunkan Al-Quran min Lauhil Mahfuz. Itu malam yang digambarkan bahwa malam itu kalau tidak ada angin tapi sejuknya luar biasa. Jadi gini, kalau kita mau lihat jam 2 Pak, mulai setengah 2 keluar dari rumah. Kalau rumah kita berlantai 3, naiklah ke lantai 3. Kemudian kita rasakan tuh alam. Pas nanti antara jam 2 atau jam 2 kurang tuh akan ada terasa, kelihatan atau dirasakan tidak ada angin tetapi sejuknya luar biasa. Udah itu tandanya malam Lailatul Qadar. Cuman beberapa saat selesai itu kembali seperti biasa. Ini yang kurang termotivasi Pak Bu di antara kita. Ayo dah Bapak, selama ini masuk bulan suci Ramadan tahun kemarin, apakah 10 hari yang terakhir Bapak keluar dari rumah kemudian iktikaf mendapatkan Lailatul Qadar? Kalau tidur, setiap hari kita sudah tidur 365 hari, meluangkan waktu dari jam 1 sampai jam 3, 3 jam saja yang hasilnya buat kita. Masa kita buka? Tanazzalul malaikatu waruh, semua malaikat turun. Dan Nabi ketika masuk malam Lailatul Qadar, Nabi baca doanya cuman Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau adalah maha pengampun, maha pemaaf. Tuhibbul afwa, kau mencintai orang-orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Jadi konsep besarnya begini. Saya sering katakan begini Pak Bu, kita ini hidup kita, kalau keseharian kita senantiasa baca istighfar, itu Allah akan banyak mengampuni dosa kita dan banyak memberikan kemudahan dan kelancaran dalam kehidupan kita. Ada satu cerita seorang ulama besar. Ada yang mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal. Satu ketika ada dorongan dia ini harus pergi ke satu negeri. Sampailah di negeri tersebut di malam hari, pengen istirahat di masjid. Ketika istirahat di masjid, kemudian disuruh keluar. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal keluar, ketemulah dengan seorang laki-laki. Dia tanya, ada apa Pak? Saya pengen istirahat tapi tidak boleh. Iya Pak, masjid. Udah kalau gitu Bapak nginep saja di tempat saya. Akhirnya nginepnya 3 hari. Di hari yang ketiga beliau mau pulang. Kemudian dia tanya sama laki-laki yang memberikan tumpangan nginep, Pak, saya lihat ibadah Bapak biasa saja, tidak ada yang lebih. Kemudian saya lihat kehidupan Bapak tenang luar biasa. Apa yang Bapak lakukan? Kemudian dikatakan, mohon maaf Pak, saya ini tidak pernah berhenti setiap hari baca istighfar tidak kurang dari 10.000 kali. Kemudian dia tanya, dari sekian banyak Anda baca istighfar, apa yang Anda dapatkan? Dia bilang, tidak ada doa saya yang ditolak oleh Allah. Semua permintaan saya diijabah sama Allah. Ada beberapa hal yang memang belum Allah kabulkan. Apa diantaranya? Dia bilang, saya kepingin di rumah saya ini ada Imam Ahmad bin Hanbal bisa nginep. Dia nggak tahu selama 3 hari yang nginep di rumahnya dia Imam Ahmad bin Hanbal. Peluk nangis. Oh, ini yang membuat saya harus berangkat dari kota saya menuju kota tersebut, karena Allah ingin mengijabah doa orang laki ini. Apa? Dia pengen saya Imam Ahmad bin Hanbal bisa nginep di tempat ini selama 3 hari.
Dia katakan, Pak, saya adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang Anda inginkan supaya saya bisa nginep di tempat Anda. Artinya begini, Pak, Bu, perbanyak baca istighfar. Apalagi kalau sudah datang malam Lailatul Qadar, baca istighfar. Pak, Bu, kondisi kendala yang terjadi pada diri kita itu karena dosa-dosa kita. Allah katakan, wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah mengazab kalau selama ini kita banyak minta ampun kepada Allah. Coba dah ibu tadi sejak bangun tidur sahur, kemudian sampai hari ini duduk di masjid ini, sudah berapa ribu istighfar yang keluar dari lisan kita. Padahal kuping kita bikin dosa, mata kita bikin dosa, tangan kita bikin dosa, kaki kita bikin dosa. Konsepnya sederhana, cuman istiqomah, konsistensi kita yang masih kurang. Ayolah sekarang nih, oke, mulai hari ini seterusnya hingga akhir hayat kita, siapa yang sanggup setiap hari tidak kurang dari 10.000? Gak usah berat-berat, Pak, Bu, baca saja astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nanti Bapak Ibu lihat dalam surah Nuh, Allah katakan orang yang banyak minta ampun kepadaku, kata Allah, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah akan memperbanyak amwal, langsung konteksnya ditunjuk oleh Allah. Kalau orang banyak baca istighfar, Allah perbanyak hartanya. Amwal wal banin, dan juga Allah perbanyak anak keturunannya. Bu, kalau kita pengen anak-anak kita jadi sukses, jangan tinggalkan, Pak, lisan kita beristighfar kepada Allah. Bisa. Saya datang tadi sekitar 15 menit sebelum waktu zuhur. Itu aja tadi saya lihat sudah hampir 1.500 saya baca. Tadi saya datang jam 12 kurang 15 menit. Saya duduk sambil ngobrol sama Pak Ketua. Saya baca astagfirullahaladzim. Saya dapat 1.500. Saya yakin kita bisa, Pak. Ayolah, saya begini, karena ini dari beberapa tempat yang sudah saya isi, saya sudah test case. Ada satu perusahaan di daerah Lenteng Agung, saya ajak juga, ayo kita test case, baca istighfar, tapi jangan kurang dari 10.000, saya bilang. Kalau pakai tasbih kan agak sedikit repot, pakai yang digital. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gak usah takut, gak usah malu. Ada juga jamaah saya yang dia bilang, alhamdulillah, penyakit saya sudah mulai agak ringanan, Ustaz. Saya banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Saya bilang, iya, ada buktinya. Baca dalam suratul Anbiya, cerita tentang Nabi Allah Ayub. Apa kata Nabi Ayub? Rabbi inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, masaniyad durru, saya ini lagi diuji oleh Abdur, penyakit yang berat luar biasa. Wa anta arhamur rahimin, engkau ya Allah arhamur rahimin, maha kasih, maha sayang ya Allah. Walaupun mungkin tidak terucap minta disembuhkan, tapi Allah sembuhkan penyakit Nabi Allah Ayub. Diuji sama Allah nggak tanggung-tanggung. Ada yang mengatakan hampir 80 tahun, diuji sakit berat 7 tahun. Dan Allah katakan penyakit Nabi Allah Ayub tidak akan pernah terjadi lagi buat manusia kecuali Nabi Ayub. Bayangkan Nabi Ayub tuh, Pak, ketika sakit, ini kulitnya terkelupas, muncul nanah darah, bahkan dikatakan sampai ada belatung di kaki. Entah penyakit apa tuh, nggak ngerti saya. Sampai ketika belatungnya jatuh saja diambil, diletakkan lagi. Dia bilang, nanti kalau kau jatuh kau makan di apa? Taruh.
Tapi hebatnya Nabi Ayub itu walaupun sakit nggak berhenti ibadah. Kalau kita kan kebalik, sakit, bang nggak sholat tahajud, gue lagi sakit. Kagak baca Quran bang, gue lagi nggak enak badan. Masya Allah. Giliran sehat dia tidak mau ibadah, giliran sakit baru dah. Kalau saya baik sih saya pengen banget dah begini. Kerjakan semua. Saya ngalamin pulang umroh 3 hari ngedrop, semuanya turun, gula darah turun, tensi turun. Saya telepon jamaah, tolong cek badan saya. Dibilang Pak Ustadz ini harus bawa ke rumah sakit. Saya bilang enggak, di rumah aja. Gimana ke caranya? Ada 3 hari saya diinfus di rumah. Datang tuh teman-teman semua, yang dokter, yang karyawan, jamaah semua, yang perawat datang liatin. Iya. Memang kita ngerasain Pak, kondisi sakit, berwudu tidak bisa secara sempurna, tapi kita pengen ibadah. Masya Allah. Ya, tapi saya paksakan dengan kekurangan yang ada, walaupun mungkin tidak dengan wudu, karena dalam kondisi berbaring, tangan masih dalam kondisi infus, tetap saya bilang ya Allah, saya tidak akan pernah tinggalkan ibadah. Masuk waktu zuhur saya sholat zuhur, qobliyah, ba'diyah, sholat malam, sholat duha, saya kerjakan dengan kekurangan yang ada. Saya cuma pikir Nabi Ayub saja penyakitnya berat masih sanggup ibadah. Ini yang penyakitnya tidak berat, kenapa kita nggak sanggup ibadah? Minta ampun kepada Allah. Saya baca selawat hampir 24.000 tuh dalam 3 hari. Masya Allah, Allah berikan luar biasa Pak. Ya, jadi malam Lailatul Qadar itu malam yang terindah, malam di mana Allah akan ampuni dosa kita, khairun min alfi syahrin. Kalau malam itu kita bisa ibadah, ditulis semua ibadah kita selama 1000 tahun. Kalau malam itu bapak tahajud, kalau malam itu ibu baca Quran, kalau hari itu kita bersedekah, maka semua ibadah yang kita lakukan ditulis sama Allah sebagai orang yang beribadah 1000 tahun lebih. Jarang orang yang berlomba-lomba. Maka kadang-kadang segini juga Pak, kalau sudah lihat masjid Cutnyak di, kemudian kita lihat, saya sering isi di Bimantara, masjid-masjid besar di tengah kota yang mungkin penduduknya tidak sebanyak masjid-masjid yang ada di kampung, musola-musola yang di kampung, tapi peserta orang yang ikut sholat qiyamul lail bisa ratusan orang. Masya Allah. Makanya saya kalau ngisi pengajian selalu saya motivasi Pak, musola ini harus ngadakan qiyamul lail besok. Ashrul awakhir buka, walaupun cuma 2 orang, walaupun cuma 3 orang, walaupun cuma berlima, jangan tinggalkan. Sudah buka masjid, buka musola, ayo iktikaf. Mulai dari kita pengurus masjid, iktikaf, duduk, kita kerjakan sholat seturuh kita aja dah. Sampai itu jam 3 kita pulang ke rumah masing-masing untuk sahur. Besok malam bangun lagi. Yang bisa baca Quran, baca Quran. Yang bisa zikrullah, zikrullah. Saya kalau bikin itu selalu saya suruh baca istighfar aja udah. Orang yang diampuni oleh Allah dosanya, tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, kita tes case mulai hari ini. Tapi jangan kurang dari 10.000. Setelah baca, minta, ya Allah saya pengen sehat, ya Allah mudah-mudahan urusan saya gampang, ya Allah begini, begini. Minta ya. Sambil jalan, sambil duduk, baca ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Makanya kalau perlu punya tasbih digital, mau yang ditaruh di telunjuk, nggak apa-apa, nggak usah malu. Orang berbuat baik kok malu. Bisa jadi nanti kita jadi contoh. Si Ano aja di tangannya ada tasbih. Biarin orang lain kok mau jadi baik, emang benar saya mau jadi baik, mau ngapain lo? Itu aja udah selesai. Ini Pak, ya. Makanya ayo menyongsong, menyongsong Lailatul Qadar. Ayo persiapkan dari sekarang. Apa yang Bapak Ibu mau lakukan mulai hari ini, jangan berhenti baca istighfar. Minta kepada Allah, ya Allah saya pengen ketemu dengan Lailatul Qadar.
Ya, saya pengen berjumpa dengan Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu waruh, di mana malam itu Allah turunkan semua malaikat mencatat semua ibadah kita. Waruh, dikatakan ruh di situ adalah malaikat Jibril. Allah suruh turun bawa apa? Bawa Al-Quran min lauhil mahfuz. Itu malam luar biasa. Allah turunkan Al-Quran min lauhil mahfuz. Yang juga yang kita ini jarang juga baca Quran. Makanya saya kalau ngadain di rumah tuh di musola terus selalu satu malam 8 rakaat qiyamul lail 1 juz. Saya baca aja pakai pegang. Saya kan belum hafal Quran. 1 juz. Yang ikut bisa mendengarkan Quran, saya jadi baca Quran. Kalau satu malam saya baca 1 juz, 10 malam saya dapat 10 juz. Semua yang ikut jamaah dia dapetin pahala. Itu luar biasa, Pak. Makanya ada hitung-hitungannya di dalam kitab I'anatul Talibin. Kalau puasa jatuh pada hari Senin menurut PP Muhammadiyah, itu dimungkinkan Lailatul Qadar itu turun di malam 21. Kalau menurut pemerintah, puasa jatuh pada hari Selasa, kalau nggak salah tanggal 12. Kalau menurut kitab, bahwasanya kalau awal Ramadan jatuh pada hari Selasa, dimungkinkan Lailatul Qadar turun pada tanggal 25 Ramadan. Nah kan yang jadi hitungannya rancu, jadi hitungannya ikutin hitungan Senin apa hitungan Selasa. Kalau yang mulai puasanya hari Senin, ikuti hitungan Senin. Kalau yang mulai puasanya hari Selasa, itu ikuti hitungan Selasa. Misalnya, ibu ikutin PP Muhammadiyah. Nanti malam 21 setengah 2 coba rasakan. Kalau memang itu ada rasa sejuk walaupun tanpa adanya angin, yakinlah itu Lailatul Qadar. Berarti yang Selasa salah tuh Ustaz. Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Kalau seandainya kita yang Selasa, maka nanti lihat malam tanggal 25. Oh benar Ustaz nih, malam 25 udaranya beda di malam-malam yang lain. Berarti yang puasa Senin salah dong? Enggak juga. Artinya untung ada Senin, untung ada Selasa. Jadi 2 malam ini bisa kita jaga. Syukur-syukur dari malam 21 sampai malam yang terakhir. Ada yang mengatakan tanazzalul malaikatu ruh, semua roh-roh orang yang meninggal dunia itu dikatakan mereka turun, dia bangunkan dan dia lihat kita, abah kita, orang tua kita, teman kita, bangun di malam Lailatul Qadar. Kalau saya masih hidup pasti saya akan bangun itu. Orang-orang yang sudah kembali menghadap kepada Allah, dia rasakan tuh, ya Allah, dulu saya hidup gak pernah saya bangun dapat Lailatul Qadar. Begitu indahnya malam Lailatul Qadar. Ibu bapak bisa nangis nanti ketika di malam Lailatul Qadar. Ibu bapak yang sudah kembali menghadap kepada Allah, ibu lihat anak-anaknya tidak ada yang bangun, pasti kita akan ngomong, nak bangun nak. Cuman kan nggak bisa orang yang sudah meninggal dunia kemudian berkomunikasi dengan orang yang hidup. Nggak bisa. Ini Pak, makanya ayo Bu, kita persiapkan untuk Lailatul Qadar. Tidak akan pernah rugi. Usia kita ini udah berapa Pak? Iya. Apa nungguin mati dulu baru tersadar? Atau nungguin penyakit permanen baru kita sadar? Iya. Saya kemarin di hari kedua atau hari ketiga tuh Ramadan,
Saya ngisi kuliah zuhur panas-panas, saya lihat ya Allah ada orang yang sudah didorong sungai dipakai kursi roda, ya sedih. Saya bilang Masya Allah, kayaknya kalau udah begini tingkat kesembuhannya kecil dah. Tapi kedekatan dengan kematian itu lebih dekat. Saya cuma pikir mudah-mudahan Allah kasih hidayah, dia banyak minta ampun sama Allah. Iya Pak, lah ada jamaah saya udah terbaring tuh di rumah sakit, di rumah, udah gak bisa bangun. Kadang-kadang dia nanya, bagaimana Ustaz? Ya udahlah, ibadah sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan Pak. Jangan sampai nanti ya usia sampai bapak baru nyesel. Tapi alhamdulillah sih masih sehatnya, ikut saya mulu tuh. Qiyamul Lail di mana aja ikut, Qiyamul Lail di mana ikut. Ini baru jalan 2 tahun dia sakit stroke, dan di saat sakitnya aja masih mau Qiyamul Lail, didorong-dorong tuh sama istrinya. Subhanallah, saya bilang iya. Artinya nih Pak, Lailatul Qadar itu malam yang luar biasa Bu. Jangan sia-siain. Apakah Ramadan tahun ini bisa dapat Lailatul Qadar atau tidak, wallahu a'lam, tergantung niat kita. Jangan mengatakan tahun besok aja dah, nggak bisa. Apa tahun besok Allah masih memberikan kita umur panjang seperti hari ini? Taruhlah umur kita panjang, apakah kita masih diberikan kesehatan seperti tahun ini? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Jangan menunda-nunda Pak, Bu. Maka saya bilang kepada jamaah itu, kalau dapetin Ashrul Awakhir, mintalah kesehatan, mintalah ampunan. Kalau Allah sudah memberikan kita ampunan, Allah memberikan kita kesehatan, minta ya Allah supaya saya ini bisa istiqomah mendekatkan diri kepada Engkau. Biar Allah yang bimbing Pak. Ya, ini yang perlu saya ingatkan terkait dengan Lailatul. Banyak Bapak perhatiin dah di kampung kita masing-masing. Kalau di kantor-kantor wajar lah, karena kita kan bertugas. Tapi cuma di kampung kita ada yang mengatakan, Ustaz saya akan besok kerja, nanti saya kerja ngantuk. Apakah kita tidak ingin mendapatkan yang 1000 lebih baik? Nggak ngantuk kalau kita udah termotivasi Pak. Ya, ini saya minta. Nah, malam Lailatul Qadar itu apa sih? Malam Lailatul Qadar itu malam di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Al-Quran yang ada hari ini, yang ada di kita ini mukjizat. Kalau nggak percaya silahkan. Kemarin saya di salah satu kantor itu saya katakan bahwa Al-Quran yang ada itu semua adalah jawaban kehidupan kita. Saya bilang kalau nggak percaya ayo tes. Makanya selesai saya ngisi zuhur, ada 3-4 orang datang ke saya mau coba Ustaz. Ya udah, kau ambil Quran, terus baca Fatihah, niat, kemudian kau buka sembarangan, buka yang mana aja. Kenapa? Itu ayat yang kau buka adalah ayat yang terkait persoalanmu, dan di situ jawabannya. Hebatnya itu Quran. Jadi Quran itu di situ ada masalah, di situ ada jawaban. Kalau kita hidup bersama dengan Quran, senantiasa meluangkan waktu kita 1-2 menit untuk baca Quran, maka Quran syafi'an li ashabi, akan memberikan pertolongan buat kita Pak. Cobain aja ya. Jadi ntar nih kita pulang ke rumah, coba Bapak Ibu buka deh, atau nanti sholat asar Bapak Ibu iseng-iseng buka aja Quran, buka tuh, lihat surah Yusuf, baca tuh kanan dan kirinya, lihat terjemahannya, maksudnya ini apa, maksudnya apa. Cocokkan dengan kondisi kita. Oh ini yang saya alami, oh ini yang bakal menjadikan solusinya. Hebatnya itu Quran. Makanya dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi. Quran itu jadi petunjuk Pak. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda. Ya. Nah, jadi sebelum saya buka pertanyaan, saya ingatkan jangan tinggalkan baca istighfar. Jangan kurang dari 10.000 Pak. Rezeki saya. Iya. Saya ngalamin masalahnya. Saya lagi bangun pondok.
Saya masih punya utang tanah 850 juta. Iya, ini dia ditagih lagi, Ustaz, jangan lewat dari tanggal 23 ya nyicilnya. Saya nyicil tuh tanah untuk bangun pondok pesantren. Kadang-kadang ya Allah, duit kagak ada. Orang mah, ya udah dah. Saya baca aja istighfar hampir ribuan tuh, kadang 20, kadang 30 ribu. Selesai itu saya ngadu aja, ya Allah, saya gak punya apa-apa yang kaya Engkau ya Allah. Tunjukkan kepadaku ya Allah. Alhamdulillah ada yang transfer sekian. Zat, kita bantu Zat. Saya kirim, terus saya baru bisa kirim sekian. Masya Allah, hebatnya baca istighfar. Ya, yang kedua, jangan tinggalkan baca Quran. Di situ persoalan hidup Allah ungkapkan, di situ solusi yang Allah kasih berikan buat kita. Ya, nah, ini karena jam 12 kurang dikit, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Pamit. Ya. Karena jemaah ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah kalau kita selama 10 malam hari itu misalnya melakukan ibadah iktikaf terus rutin, itu udah pasti kita dapat malam Lailatul Qadar? Terus apakah malam Lailatul Qadar itu berlaku untuk semua orang yang melakukan hal yang sama di hari itu? Misalnya sama-sama di malam Lailatul Qadar, ada yang satu dapat, yang satu nggak dapat. Apakah semua dapat? Kemudian apa yang paling afdol kita lakukan ketika mengejar malam Lailatul Qadar tersebut? Yang terakhir, mana yang lebih afdol, istighfar sama sholawat? Kemudian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah semua orang bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Tidak semua orang bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Hanya orang-orang yang berusaha maka dia dapatkan Lailatul Qadar. Bisa jadi dia bangun malam hari tapi tidak beribadah, dia lewatkan waktu Lailatul Qadar begitu saja. Contoh simpel gambarannya begini, ada makanan banyak. Ketika ada makanan banyak, orang yang makan dengan orang yang tahu makanan banyak kemudian tidak makan, siapa yang merasakan kenyang? Ada makanan banyak, ada orang makanan banyak, dia tahu makanan banyak, dia ambil, dia makan. Ada orang yang tahu makanan banyak tapi tidak diambil, tidak dimakan, disia-siakan begitu. Siapa yang dapat kenyangnya? Pasti yang makan. Kalau malam Lailatul Qadar ada orang bangun tapi tidak beribadah kepada Allah, apakah dia dapat Lailatul Qadar? Enggak. Karena di situ dikatakan disuruh kita beribadah kepada Allah macam-macam. Boleh dia baca Quran, boleh dia sholat, boleh dia minta ampun, apa saja, yang penting dia beribadah. Misalnya Asrul Awakhir bukannya dia ibadah, main remi, main gapil, boleh nggak? Ya boleh, silakan. Apakah dapat Lailatul Qadar? Ya kagak. Dia tahu ada makanan tapi tidak diambil, tidak dimakan. Bagaimana dia merasakan kenyang dari makanan yang ada di hadapannya? Kan begitu. Apalagi ditidur. Ya Allah, Ustaz, tidur bangun-bangun 3:30. Manfaatkan waktu 3:30 untuk ibadah. Walaupun 1, 2, 3, 4. Silakan. Jangan tinggalkan. Begitu. Ya, jadi apakah semua orang bisa dapat Lailatul Qadar? Bisa, kalau di ibadah. Kalau semuanya bisa mendapatkan ya ibadah, maka dia dapatin Lailatul Qadar. Tapi kalau dia bangun tidak beribadah, tidak dapat apa-apa. Walaupun cuma duduk di masjid. Dia duduk aja di masjid, bayang kagak, ngaji kagak, zikir kagak. Dapat nggak Lailatul Qadar? Dapat, karena dia sudah berusaha beriktikaf. Karena apa? Nabi ketika masuk Asyrul Awakhir membangunkan keluarganya, kemudian Nabi beriktikaf di masjid. Itu cerita hadisnya. Begitu. Kira-kira yang afdal baca istighfar atau selawat? Kalau di ayat
lebih menekankan kita itu banyak minta ampun kepada Allah. Ya, tetapi juga jangan tinggalkan sholawat. Iya, sholawat Nabi kan mengatakan, ya, bahwa saya dalam sehari tidak kurang dari 70. Satu riwayat mengatakan tidak kurang dari 100 kali minta ampun kepada Allah. Nabi saja lebih banyak minta ampun kepada Allah. Mana nih kira-kira sholawat atau istighfar? Istighfar diutamakan, setelah itu baca sholawat. Begitu. Jadi gini, orang yang gosok gigi dengan orang yang tidak gosok gigi ngomong sama, tapi kan aromanya beda. Orang yang gosok gigi ngomong aromanya lebih segar dibandingkan orang yang ngomong tapi tidak. Gitu. Orang yang dapat ampunan dari Allah ketika dia baca selawat akan lebih nikmat. Tapi orang yang tidak dapat ampunan kemudian dia berzikir, maka dikatakan al-abas, tidak punya bekas dalam dirinya. Banyak Pak kadang-kadang dengar, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Kalau orang yang bacanya itu mendalami, nikmat. Tapi kan ada Allah lu baca apaan? Bacaannya tetap dapat nilai pahala, tapi menempelnya nggak ada. Ibarat yang dikasih air kemudian taruh di tembok, ketika kering dia jatuh. Beda. Nah, makanya utamakan minta ampun kepada Allah. Kalau bisa kita banyak minta ampun dan ampunan kita diterima oleh Allah, kemudian kita baca sholawat, itu menggetarkan arsy. Begitu. Dua-duanya bagus dikerjakan, tapi banyaklah minta ampun. Kenapa? Karena dosa kita. Begitu. Ya. Ada lagi kan? Sekali ada ini jam 1:04. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang kami hormati, mohon maaf sebelumnya terkait dengan angka-angka tadi Ustaz, salawat atau berzikir 10.000 ataupun 5.000 gitu, apakah ada dasarnya atau hadisnya? Karena bagi sebagian kalangan menyamakan hitungan angka-angka untuk beribadah seperti ibadah zikir atau sholat 33 kali itu bisa dianggapnya bagian dari bid'ah, bagian di beberapa kalangan yang lain Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soal sholat, kalau astagfirullah kan jelas astagfirullahaladzim. Banyak orang mau sholawat juga, tapi masih ada bingung sholawat tuh sebatas apa sih? Karena kalau yang dari sering di pengajian tuh kayaknya panjang segala macam. Apakah cukup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad aja udah cukup sholawat, atau ada yang lain? Ya, terima kasih. Ya, begini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Quran Allah jelaskan juga, boleh nggak kita berhitung? Boleh, boleh. Kok kenapa? Cuman di dalam Quran itu tidak memberikan angka-angka yang berat. Nggak ada. Angka yang dikatakan istighfar itu dalam Al-Quran hanya antara 70 dan 100 kali. Kemudian diberikan motivasi oleh Allah. Bikulli sumbulatin mi'atu habbah. Kalau kita melakukan satu kebaikan, maka Allah akan tumbuhkan sab'a sanabil, 3 tangkai. Wa bikulli sanabil wa bikulli sumbulatin, dan setiap satu tangkainya mi'atu habbah, ada 100, maka total jadi 700. Satu kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah dengan 7 kali lipat. 1 dari 7 itu maka muncul 100, maka total semuanya 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha.
Allah yang punya kehendak apakah jadi 700 ataukah lebih dari 700. Kenapa? Karena ada orang yang beribadah, dia senantiasa bertanya, dari ibadah yang saya lakukan apa yang saya dapatkan. Boleh nggak? Boleh. Tapi ada lagi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah dia mendapatkan satu kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai dia memberikan apa yang dia cintai. Ini yang paling berat. Gitu. Kalau kita pengen mendapatkan satu saja kebaikan, berikan apa yang kita sukai. Kita punya duit 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, mana yang mau kita sedekahkan? Nah, 10.000. iya, pasti kalau kita 2.000. Karena saya nggak bilangin 2.000, masih mau ditukarin. Tukarin bayar. Nanti 10.000, kembali 8.000. Masalah. Boleh. Nah, kaitannya kok baca istighfar 10.000 Ustaz, apakah ada hadisnya? Nggak ada. Itu adalah motivasi yang dilakukan oleh para ulama. Iya. Kalau ukuran standar yang diajarkan oleh baginda Nabi dalam hadis antara 70 dan 100 ditegaskan oleh Allah di dalam Quran. 70 dan 100. Kalau bahasa logikanya begini, Rasulullah yang maksum, yang tidak punya dosa, hidupnya dijamin oleh Allah masuk surga, masih istighfar 70 kali. Apakah kita lebih baik daripada Rasulullah? Maka pakailah yang lebih banyak, begitu. Nah, cerita tentang sholat taraweh di dalam ilmu fikih. Rasulullah mengerjakan sholat taraweh itu 8 rakaat. Tapi Umar bin Khattab mengerjakan sholat tarawih 20 rakaat. Harun al-Rashid mengerjakan sholat tarawih 46 rakaat dengan alasan di Mekah 20 rakaat lipatannya 100.000 kali. Nah, kita di sini nggak seperti di Mekah, maka kenapa kok bilangannya ngikutin dia? Maka saya akan ambil 46 rakaat. Kalau kita nggak ada yang sholat, berapa di sini tarawih 46, aduh mundur lah. Nah, kita ya boleh nggak ada angka-angkanya? Boleh. Kalau yang tadi saya sebutkan istighfar baca 10.000 apa ada di hadisnya? Nggak ada. Itu cuma dikiaskan saja. Ya, artinya ada pembanding, balancingnya ada. Apa? Rasul aja yang maksum masih 70 sampai 100 kali, masa kita yang dosa kita banyak banget mau ikutin yang 70-100, ngimbangin. Nah, begitu. Ya, nah, sholawat mana yang baik? Kalau di hadis Nabi cuma 2, satu sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang pakai kama shallaita ala Ibrahim. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi. Yang kedua, yang simpel yang tadi disebutkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cuma 2 yang diajarkan. Nah, sedangkan sholawat-sholawat yang lain, tibbil qulub wa dawaiha, itu konsep yang ditambah oleh ulama. Gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Nah, kita disebut sholawat ashghilin. Ya, jadi sholawat itu kalau mau berdasarkan hadis, satu sholawat Ibrahimiyah, yang kedua yang tadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dah, itu kalau bicara hadis. Ya. Bagaimana? Cukup. Ya. Kita baca Al-Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, kita semua mendapatkan indahnya malam Lailatul Qadar. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kedua, saya mau dibacakan Al-Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan
pembangunan dan pembebasan pondok pesantren yang saya bangun diberi kemudahan, kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan jazakumullah khairan jazaa kepada semua jamaah yang telah mendonasikan, menginfakkan, menghibahkan, mewakafkan hartanya. Insyaallah semua akan diganti oleh Allah dengan penggantian yang terbaik. Hajatnya dikabul, dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.